Di tengah serangan terbaru Rusia ke Ukraina pada 21 November yang mengejutkan bagi Amerika Serikat dan NATO, kini memicu kekhawatiran dan juga resiko perlawanan Amerika Serikat dan sekutu NATO untuk dapat membalas Rusia jika terjadi eskalasi yang lebih besar. Selain itu, Amerika Serikat juga menyatakan kesiapannya menggunakan senjata nuklir jika diperlukan. Namun Amerika Serikat hanya akan melakukan dengan syarat yang dapat diterima bagi negara dan kepentingannya. Hal itu disampaikan langsung oleh juru bicara Komando Strategis Stratcom Amerika Serikat, Lakshmana Thomas Buchanan, setelah Moskow mengadopsi doktrin nuklir baru di tengah perang Rusia-Ukraina yang setiap saat bisa berubah menjadi konflik global. Jika kita harus melakukan pertukaran, maka kita ingin melakukannya dengan syarat yang paling dapat diterima oleh Amerika Serikat, yaitu mempertahankan posisi di mana Amerika Serikat sebagai negara besar dipandang sebagai pemimpin dunia, kata Buchanan mengutip dari media Anadolu pada 24 November 2024. Selain itu, Lakshmana Thomas mencatat bahwa jika terjadi potensi pertukaran nuklir, Amerika Serikat akan berusaha mempertahankan sebagian persenjataannya untuk pencegahan berkelanjutan dan kemungkinan untuk memiliki kapasitas cadangan. Sementara di sisi lain, pada saat yang sama, ia juga menekankan bahwa Amerika Serikat tidak ingin berada dalam lingkungan yang akan mengikuti pertukaran serangan nuklir dan berusaha menghindari skenario semacam itu. Untuk menghindari pertukaran nuklir atau saling serang antara Amerika Serikat dan Rusia, Lakshmana Thomas kemudian mendesak dialog yang sedang berlangsung dengan Rusia, China, dan Korea Utara untuk mengurangi resiko konflik nuklir, seraya menambahkan bahwa senjata nuklir adalah senjata politik. Pernyataan Stratcom ini muncul beberapa hari setelah Presiden Rusia Vladimir Putin yang menguraikan skenario di mana Moskow akan diberi wewenang untuk menyebarkan persenjataan nuklirnya untuk menghadapi musuh negaranya. Adapun dalam doktrin terbaru tersebut, Rusia menyatakan bahwa Moskow akan memiliki hak untuk mempertimbangkan opsi nuklir jika Rusia atau Belarus diserang oleh senjata konvensional, dan jika agresi tersebut menimbulkan ancaman kritis terhadap kedaulatan dan integritas teritorial mereka. Mengomentari doktrin nuklir yang diperbarui, sejumlah pakar politik menunjukkan bahwa doktrin tersebut dapat memaksa Amerika Serikat dan negara-negara Barat untuk mempertimbangkan kembali dukungan militer mereka terhadap Ukraina. Sementara setelah doktrin nuklir yang direvisi tersebut dipublikasikan, juru bicara Kremlin, Dmitry Peskov, menjelaskan bahwa doktrin baru tersebut secara efektif memberi Rusia hak untuk mempertimbangkan respon nuklir terhadap penggunaan rudal non-nuklir yang dipasok Barat untuk Ukraina dan menyerang wilayah Rusia. Sementara di sisi lain, seperti yang kita ketahui sebelumnya, Rusia telah mewanti-wanti Amerika Serikat dan sekutu NATO untuk tidak memasok rudal jarak jauh ATAM buatan Amerika Serikat untuk Ukraina, karena Rusia bisa saja menggunakan rudal nuklirnya jika merasa wilayah kedaulatan Rusia terancam dari serangan tersebut. Namun hal itu diabaikan oleh Amerika Serikat dan Inggris, sebab militer Ukraina kembali menghantam gudang senjata Rusia di perbatasan kedua negara dengan menggunakan rudal buatan Amerika Serikat. Menurut beberapa sumber media informasi terkait, sebelumnya Ukraina dapat menyerang Rusia lebih jauh sebab Presiden Amerika Serikat Joe Biden telah mengizinkan Ukraina menggunakan rudal jarak jauh ATAM yang merupakan rudal buatan Amerika Serikat. Dalam serangan rudal jarak jauh yang menargetkan wilayah Rusia, membuat pecahan rudal Ukraina jatuh ke fasilitas militer Rusia dan menyebabkan kebakaran. Namun klaim Rusia, sejauh ini tidak ada korban maupun kerusakan berarti di fasilitas tersebut. Sementara Menlu Rusia, Sergei Lavrov, yang menanggapi serangan terbaru Ukraina dengan menggunakan rudal balistik jarak jauh,
menyatakan jika Moskow memandang peluncuran rudal jarak jauh buatan Amerika Serikat itu sebagai fase perang baru. Sementara di sisi lain, menurut sumber media informasi terkait yang kami kutip pada 24 November 2024, setelah Moskow beberapa kali memperingatkan Ukraina terkait penggunaan rudal balistik jarak jauh pasokan Amerika Serikat dan negara sekutu NATO, Rusia akhirnya memperlihatkan kekuatan rudal balistik antar benua konvensional jarak menengah yang diklaim sebagai rudal supersonik tercepat saat ini. Dalam serangan terbarunya, Rusia telah mengejutkan Kiev dan sekutu NATO dengan menggempur pabrik rudal Ukraina menggunakan rudal supersonik terbaru Oresin pada 21 November 2024. Dengan kemampuan jelajah yang sangat singkat dan hampir mustahil untuk dapat ditepis rudal pertahanan udara, membuat dunia seakan tidak percaya. Pasalnya misil terbaru Rusia ini sangat misterius dan merupakan uji coba pertama kalinya oleh militer Rusia sejak perang Rusia-Ukraina tahun 2022 lalu. Bahkan kepanikan Ukraina terlihat di saat Kiev mengira rudal yang diluncurkan dan menghancurkan ke wilayah Ukraina dalam seketika adalah merupakan rudal balistik antar benua atau ICBM. Selain itu, Angkatan Udara Ukraina dengan percaya diri mengatakan bahwa Rusia telah menembakkan rudal nuklir ICBM untuk pertama kalinya dalam perang yang dikobarkan Presiden Vladimir Putin. Menurut Angkatan Udara Ukraina, misil itu yang memiliki jangkauan ribuan kilometer diluncurkan dari wilayah Astrakhan selatan Rusia selama serangan pada 21 November di pusat kota Dnipro. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky juga menyimpulkan jika senjata Rusia yang ditembakkan tersebut sebagai rudal ICBM. Ia menilai rudal Rusia tersebut sebagai rudal ICBM dari karakteristiknya, kecepatan, dan ketinggian saat menghantam wilayah Ukraina seperti kecepatan kilat. Di sisi lain, seorang pejabat barat yang menanggapi serangan terkuat Rusia mengatakan bahwa senjata yang ditembakkan oleh Rusia bukan rudal ICBM seperti yang diklaim oleh Ukraina, melainkan rudal balistik jarak menengah IRBM. Sementara di sisi lain, jika kita melihat serangan Ukraina dengan menggunakan rudal balistik jarak jauh ATM untuk menargetkan wilayah vital Rusia dan serangan Rusia dengan menggunakan rudal supersonik IRBM, tentunya Ukraina tidak boleh merasa unggul dengan didukung Amerika Serikat dan negara NATO. Sebab serangan Rusia tersebut baru rudal hipersonik dan belum menggunakan rudal ICBM. Selain itu, pasokan sistem persenjataan Amerika Serikat dan NATO untuk Ukraina sangat terbatas, sehingga kemenangan Ukraina untuk melawan Rusia seperti yang selama ini disampaikan oleh Presiden Ukraina masih sangat jauh. Sementara di sisi lain, pasca serangan rudal IRBM Rusia yang diklaim oleh Ukraina sebagai serangan rudal nuklir ICBM, Presiden Rusia Vladimir Putin kemudian mengonfirmasi bahwa serangan tersebut dilakukan dengan rudal balistik hipersonik jarak menengah konvensional terbaru Rusia yang diberi nama Oresin atau IRBM. Menurut sumber media informasi terkait, serangan tersebut dilakukan untuk menanggapi penggunaan persenjataan jarak jauh Amerika Serikat dan Inggris oleh militer Ukraina pada 21 November. Sehingga angkatan bersenjata Rusia melakukan serangan gabungan di salah satu lokasi konflik industri militer Ukraina, sebagaimana yang telah disampaikan Vladimir Putin. Selain itu, Presiden Vladimir Putin bahkan menganggap jika serangan tersebut hanya sekedar uji coba rudal supersonik terbaru Rusia. Sementara dalam kondisi pertempuran, uji coba itu dilakukan terhadap salah satu sistem rudal jarak menengah Rusia yang terbaru, di mana Rusia melancarkan serangan dengan versi supersonik non-nuklir dan rudal balistik yang berhasil diuji coba mencapai target sasaran di wilayah pertahanan Ukraina. Seperti yang kita ketahui,
Serangan Rusia ini diluncurkan setelah Ukraina mengabaikan peringatan Rusia dengan menggunakan rudal jarak jauh Atam buatan Amerika Serikat dan rudal Storm Shadow buatan Inggris untuk menyerang beberapa target di dalam wilayah Rusia beberapa hari lalu. Namun usai dibalas rudal supersonik Oresin, Presiden Zelensky mengatakan bahwa penggunaan rudal baru Rusia itu merupakan eskalasi yang jelas dan parah dalam perang dan menyerukan kecaman keras dari seluruh dunia.